Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta wali murid SD Negeri 2. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru, hadirin yang berbahagia, hari ini kita melaksanakan acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan. Pematerinya adalah Bapak Didit Eko Purwanto, kemudian kebetulan beliau adalah guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember dari SDN Sumber 2. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Didit Eko Purwanto, dan nanti akan diakhiri dengan penutup atau doa. Marilah Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali pertemuan hari ini, pertemuan diseminasi budaya positif, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara yang kita akan laksanakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Sumber 2 kepada Ibu Aristi Eka Amiani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu Guru serta pendidik dan wali murid yang saya hormati, hari ini adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Didit Eko Purwanto. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Sumber 2, Bu Aris. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Didit Eko Purwanto. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu diseminasi budaya positif. Pertama, yang sudah saya lakukan atau sudah saya praktekkan selama menjalani pendidikan guru penggerak, saya praktekkan langsung di lembaga sini atau di SDN Sumber 2. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan tempat dan waktunya untuk saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Juga saya sampaikan pula terima kasih kepada Bapak Ibu Guru beserta wali murid sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh saya. Baik, sebelum dimulai diseminasi pemaparan ini, saya ada sedikit SBK Bapak Ibu, mungkin supaya tidak tegang pada saat pelaksanaan pemaparan diseminasi. Ya, baik. SBK
sedikitnya seperti ini, mudah. Batok, batuk, batik. Kalau batok itu biasanya kita pegang kepala. Kalau batuk itu biasanya apa yang bikin batuk, Bapak Ibu? Mulut. Nah, nanti mulut kita pegang mulut. Kalau batik berarti kita pegang baju. Anggap saja sekarang kita pakai batik. Jadi ketika saya mengucapkan batok berarti Bapak Ibu pegang kepala. Ketika saya mengucapkan batuk berarti Bapak Ibu pegang mulut. Ketika saya menyampaikan batik berarti pegang baju. Bisa ya seperti itu ya. Lah, namun ketika Bapak Ibu salah memegang apa yang disampaikan saya, berarti sanksinya adalah menyebutkan nama yang ada di ruangan ini. Contoh, misalkan saya salah. Ketika saya menyampaikan batok, ternyata saya pegang batik, berarti kan salah. Nah, bedanya atau sanksinya adalah saya menyebutkan nama yang ada di ruangan ini. Contoh, saya salah. Pak Hadi ganteng, Pak Eko cakep, Pak Edi baik hati, Pak Saknan suri teladan, Ibu Aris membanggakan. Nah, sebut semuanya. Ketika ada yang salah, ini mudah-mudahan tidak ada yang salah. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, coba ya, siap semuanya. Kita bersiap, konsentrasi supaya tidak salah. Oke, contoh pertama, batok. Hanya Bapak Ibu pegang. Kalau batok, saya menyebutkan batok berarti Bapak Ibu pegang kepala. Batuk, batik. Oke, masih bisa karena masih lambat. Cara yang kedua, contoh. Batok, batuk, batik. Batok, batuk, batik. Batuk, batok, batik. Batuk, batok, batok. Bu Yayu salah. Ibu Yayu salah. Berarti Ibu Yayu sekarang menyebutkan teman yang ada di belakang ini. Maka Ibu Yayu kan Ibu Yayu salah. Kesepakatan tadi ketika salah berarti menyebutkan nama yang ada di ruangan ini. Maka dipersilakan kepada Ibu Yayu. Nama orang yang ada di sini. Nama orang. Oke, monggo Ibu Yayu. Pak Eko. Iya, masuk. Berdiri biar kelihatan. Biar kelihatan dia itu yang mana? Pak Eko 2, Pak Hadi 1. Semuanya. Oh, Pak Edi 1, Bu Aris kepala sekolah, Pak Sanan penjaga, Uul guru, Bu Ervan guru, Bu Fira wali murid, Bu Dina guru. Murid. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Ibu Yayu. Ada yang lupa tadi Ibu Yayu. Masa satu tidak disebutkan? Yang ini siapa? Sebutkan juga. Saya disebut Pak Didi, ya gitu. Tapi bagus. Terima kasih semua Bapak Ibu. Sebelum itu breaking kita, ya. Supaya tidak tegang. Kalau tegang di rumah saja kita tegang. Kalau di sini jangan tegang, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu baru mendengar tentang budaya positif. Kalau budaya daerah mungkin bisa dengar. Nah, ini budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di sekolah. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanamkan padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ular-ular atau jamur-jamur yang mengganggu hidup
tanaman padi dan lain sebagainya. Maksudnya kita sama dengan seorang pedagang, yaitu kita menuntun. Sebagai guru kita tuh menuntun siapa? Menuntun anak didik atau murid. Murid itu mau diarahkan kemana? Seperti itu. Karena setiap murid itu semuanya sudah mempunyai kodrat alamnya. Kodrat alam itu yang ada pada dirinya. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun atau mengarahkan anak tersebut mau kemana. Seperti sama dengan halnya seorang petani ketika menanam padi, padinya itu diabaikan, mau dibiarkan begitu saja, padinya tidak akan tumbuh dengan baik. Lah, tapi kalau rumputnya dibiarkan itu bisa nyenah. Seperti itu ya. Jadi kalau dirawat padi itu dituntun, diberi pupuk, dirawat, diracun ketika ada ulat, nah, insya Allah padi tersebut akan tumbuhnya baik. Sama dengan guru juga sama di sekolah. Kita menuntun anak didik, mengarahkan itu hal-hal yang baik seperti itu. Karena setiap anak didik itu tidak sama. Seperti kodrat alamnya tidak sama. Ada murid itu hanya pendiam saja, ada yang aktif muridnya seperti itu, sering keluyuran, sering ganggu temannya, sering mencontek atau yang lain. Jadi setiap anak tidak sama. Itulah seorang guru hadir di situ untuk menuntun anak seperti itu. Monggo lanjut. Baik, selanjutnya yaitu tentang materi diseminasi positif. Salah satunya adalah eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin. Nah, disiplin mungkin tidak asing lagi kepada Bapak Ibu kata-kata disiplin, karena di setiap lembaga, di setiap tempat pasti ada yang namanya kedisiplinan. Yang kedua, arti disiplin. Dan tiga, motivasi perilaku manusia. Tiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini biasanya terjadi di dalam kelas. Mungkin salah satunya yang pertama kita dengar yaitu sekarang mungkin keyakinan kelas. Kalau hukuman mungkin sering kita lakukan, apalagi penghargaan kepada siswa. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu membutuhkan apa? Seperti itu. 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru juga memiliki kontrol. Kontrol kita apa nantinya ketika menangani seorang siswa atau peserta didik. Yang keenam, segitiga restitusi. Nanti kita jelaskan satu-satu dari materi eksplorasi konsep sendiri. Lanjut. Baik, perubahan yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Ilusi, Bapak Ibu, kira-kira apa itu ilusi? Mungkin Bapak Ibu tahu mendengar ilusi, apa ya ilusinya? Berhalusinasi atau berhayal, membayangkan. Nah, kita mempunyai ilusi atau membayangkan. Berandai-andai bisa ilusi. Yang pertama, ilusi guru, mengontrol murid. Kita membayangkan mengontrol murid itu seperti apa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi, namanya ilusi, membayangkan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi setiap murid itu mempunyai hak memaksa. Masa apa? Nanti saya akan sampaikan berikutnya. Lanjut. Next. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Sebenarnya saya mau ingin mengontrol Bapak Ibu. Bisakah saya mengontrol Bapak Ibu? Seperti ini. Stimulus responnya. Contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksakan orang untuk sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya seperti apa kenyataannya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang lingkungan sekitar.
lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa mengontrol saya? Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Next, langsung. Apakah makna disiplin? Sekarang ke yang kedua, yaitu disiplin. Disiplin itu apa sih sebenarnya? Ya, kita sering mendengar, bahkan kita melaksanakan ketika kita berada di suatu lembaga, suatu tempat. Disiplin, benar disiplin. Kamu harus kedisiplinan kita tegakkan. Nah, sedangkan kita sendiri kadang nggak tahu apa itu disiplin. Disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yang disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hadapi. Namun dalam budaya kita atau dalam keseharian kita atau dalam lingkungan kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya dilaksanakan karena adanya aturan di lingkungan tersebut, sehingga kita harus disiplin terikat dengan aturan tersebut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu mempunyai motivasi. Teorinya seperti apa? Mempunyai semangat. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa bertanya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya tidak melakukan disiplin itu, apa yang akan terjadi? Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi atau pujian seperti itu. Jadi misalkan kita melakukan disiplin itu untuk apa? Contohnya apa yang akan kita dapatkan bila saya melakukannya? Apakah kita misalkan saya disiplin sudah? Apa yang bisa mendapatkan saya? Yang didapatkan saya ketika saya disiplin? Apakah hanya mendapatkan pujian? Oh iya, Pak Didi itu bagus, katanya tidak pernah terlambat. Apa seperti itu? Tapi itu semua untuk memotivasi saya untuk melakukan disiplin. Jadi salah satunya adalah agar mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut. Oke, merdeka. Kedisiplinan sudah kita merdeka sekarang. Merdeka apa itu merdeka sebenarnya? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu dalam artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berkaitan dengan aturan yang ada di lembaga, kita harus merdeka. Apa merdeka sebenarnya? Kita harus memerintah diri kita sendiri untuk melaksanakan peraturan tersebut. Jadi bukan hanya diperintah oleh orang lain, hanya diperintah oleh kepala sekolah. Kamu harus datang tepat waktu, kamu tidak boleh seperti ini, tidak boleh izin. Nah, itu namanya kan diminta. Tapi merdeka yang sebenarnya adalah pada diri kita sendiri. Dimulailah pada diri kita sendiri. Seperti itu. Monggo, lanjut. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Di situ ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman biasanya sudah sering terjadi di dalam kelas. Hukuman, penghargaan ketika anak salah, biasanya bapak ibu guru, saya sendiri pun sebelum saya ikut dalam guru penggerak, saya lebih banyak cenderung memberikan yang namanya hukuman kepada siswa ketika melakukan kesalahan. Contohnya tidak mengerjakan PR misalkan. Ayo, jangan kerjakan, saya mengerjakan saya Pak. Lari di halaman. Nah, itu termasuk hukuman. Tidak mengerjakan PR, push up 5 kali. Itu hukuman. Nah, ketika berbanding balik dengan penghargaan, ketika ada anak yang misalkan pada saat ulangan dia mendapatkan 100, kita memberikan penghargaan. Bagus anak ini pintar,
sudah dapat 100 atau memberikan reward, misalkan memberikan suatu makanan atau hadiah, itu sebuah dari penghargaan seperti itu. Jadi hukuman dan penghargaan itu sering kita lakukan berada di pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Lanjut tadi. Baik, sekarang ini ada contoh. Coba Bapak Ibu, ini ada dua kesepakatan, dua lembaga yang memiliki kesepakatan kelas. Yang pertama yang di TK Dharma itu kesepakatan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu aturan atau kesepakatan yang ada di kelas. Yang sebelah kanan, di situ ada kesepakatan kelas juga yang lebih simple atau lebih mempunyai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang lebih luas. Yang pertama itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari kesepakatan dua lembaga ini, manakah menurut Bapak Ibu yang lebih tepat dijadikan nantinya keyakinan kelas? Dari dua kesepakatan kelas ini, manakah menurut Bapak Ibu yang mempunyai atau bisa dijadikan keyakinan kelas dan memiliki nilai-nilai kebajikan? Yang mana? Monggo Bapak Ibu. Yang mana? Sebelah kiri. Berarti yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan. Kenapa sebelah kiri? Kenapa tidak sebelah kanan? Karena ya, oke. Alasan kenapa Bapak memilih yang sebelah kiri? Iya, terima kasih. Karena dengan datang tepat waktu dan tentunya juga mengucapkan salam ini lebih liar, lebih mengena begitu ya menurut saya Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi yang bisa menambahkan terkait dengan ini? Ada Pak Adi, Bu Guru atau Ibu Kepala Sekolah? Monggo. Kalau tidak ada, baik begini. Terkait dengan yang Bapak Eko sampaikan, dia memilih sebelah kiri, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, semua itu memang baik. Memang baik, karena itu sebagian dari biasanya aturan yang ada di sekolah atau di kelas seperti itu. Namun kita sedikit menoleh yang sebelah kanan, kita tengok sebelah kanan. Di situ kesepakatan kelasnya yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dari kata-kata saling menyayangi sebenarnya itu sudah maknanya luas. Contohnya kita sayang pada keluarga. Ya, sayang pada keluarga. Pastinya kalau kita sayang, apa yang dibutuhkan oleh keluarga itu tanpa diberitahu kita akan melaksanakannya. Karena kita sayang, namanya sudah sayang, sudah saling memberi, saling mengisi, namanya sayang. Seperti itu. Terus kemudian di situ juga ada kami murid yang semangat belajar. Namanya semangat belajar ini pastinya maknanya lebih luas seperti itu. Namanya semangat sudah untuk belajar. Tentunya misalkan di situ ada berdoa sebelum dan sudah makan, sama dengan semangat belajar. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan, maksudnya seperti itu. Itu sama dengan semangat sudah. Kan ada di dalam semangat tersebut. Jadi menurut saya atau mungkin dari Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyebutkan yang lebih tepat atau memiliki nilai-nilai yang lebih baik itu adalah yang sebelah kanan. Kenapa? Karena di sini ada contohnya saling menyayangi. Kalau kita sudah sayang kepada murid, murid juga sayang kepada kita. Insya Allah di situ sudah terbentuk semuanya. Datang tepat waktu, sopan santun, terus di semangat belajarnya juga ada.
mungkin seperti itu. Jadi yang lebih tepat untuk menjadikan keyakinan kelas mungkin di sebelah kanan seperti itu Bapak. Ya. Eko juga sama, sudah tepat situ. Coba, namun untuk keyakinan kelas kita buat lebih mempunyai nilai lagi, lebih luas. Next. Baik, ini Bapak Ibu, ini ada contoh. Ini contoh peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan di sekolah ini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya seperti apa? Contoh, nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu mempunyai nilai apa di situ? Disiplin. Bagus. Kan seperti itu disiplin. Jadi nilai-nilai keyakinan kelas kita tanpa menjabarkan. Misalkan peraturan selalu menggunakan buku pada tempatnya. Selalu tanpa seperti itu dengan keyakinan kelas nanti disampaikan yaitu sama dengan disiplin. Nah, disiplin sudah luas seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikan yang ada di sini? Kasih sayang, boleh. Yang lain lagi mungkin ada. Dilarang mengganggu orang lain. Itu apa ya? Nah, menghormati boleh. Nah, kemanusiaan boleh, bagus kemanusiaan bisa. Baik, nanti ada jawabannya. Manakah yang lebih tepat? Tapi bagus. Jadi punya nilai keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bagus. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang bisa. Seperti itu ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ini sering marah biasanya. Apa nilai dari dilarang menggunakan narkoba? Kesehatan. Jadi kan narkoba ini untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar boleh sabar dari antri, budaya antri. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Oh ya, menggunakan masker. Nah, masker ini sekarang sudah itu kesehatan bagus. Jangan berlari di kelas. Ayo. Keselamatan bisa, kesopanan bisa, ya sudah. Baik, dari itu coba next indah jawabannya. Nah, ini jawaban nilai kebajikannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Jadi siapa yang meminjam, dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Jadi ada nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Itu tadi kita harus menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan bisa, menghormati orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, betul. Tadi yang menjawab kesehatan. Oke, lanjut tadi. Oke, sekarang tadi ada hukuman dan penghargaan. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu ketika anak melakukan suatu hal, itu diberikan penghargaan. Itu termasuk hukuman. Terus di situ ada yaitu pengaruhnya sebagai apa itu kalau ketika kita diberikan penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa? Apakah itu pengaruh yang positif nantinya? Misalkan kita selalu memberikan penghargaan pada anak itu. Suatu orang anak selalu berprestasi, kita selalu berikan penghargaan. Itu jangka pendek dan jangka panjangnya apa yang kepada anak itu? Apakah dia nanti selalu berharap ketika dia berharap kok mari ada penghargaan? Apakah seperti itu baik? Ya. Jadi ada yang dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selalu diberikan. Ya. Jadi ada pas ke posisinya masing-masing. Lihat situasi dan kondisi. Penghargaan menghukum, ada juga seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu juga bisa menjadikan hukuman. Jadi tidak semata-mata penghargaan itu nilainya baik. Seperti itu. Jadi kalau keseringan kita memberikan penghargaan itu bisa merusak hubungan juga. Seperti itu. Lanjut, next. Oke, ini juga ada pertanyaan. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi?
Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa, sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa sanksi? Tidak bawa masker karena dia disuruh push up 15 kali. Itu hukuman apa sanksi? Sanksi ada yang hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi apa? Sanksi hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Saksi apa bukan? Oke, ada yang jawab saksi, ada yang jawab hukuman. Ini kan jawabannya. Tes. Nah, yang pertama adalah hukuman karena mencatat 100 kali karena dia terlambat mencatat itu hukuman itu. Ya. Yang kedua hukuman juga lari karena terlambat hadir. Lari. Nah, itu termasuk hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi atau konsekuensi karena tidak akan lebih konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga sanksi. Seperti sampai dibawa lari mengelilingi lapangan basket, itu juga sanksi. Lanjut lagi. Baik, perbedaan hukuman dengan sanksi. Nah, ini dia perbedaannya. Apa itu bedanya hukuman dengan sanksi? Kan hampir sama. Hampir sama. Tapi kita harus bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu sanksi. Nah, inilah. Hukuman contoh. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan. Contohnya apa? Tadi disuruh keliling. Kan menyakitkan sesuatu. Lari 100 kali, kasih itu menyakitkan sesuatu. Tapi kalau sanksi apa? Sesuatu harus terjadi. Sanksinya seperti itu. Nah, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Bisa-bisa atau kata lainnya trauma. Nah, mengakibatkan trauma. Misalkan tidak mau jalan bayar, cobil. Ya, cobil. Nah, itu hukuman itu. Kan menyakitkan itu, ya fisik maupun hatinya. Terus kalau sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus kemudian anak membenci kedisiplinan. Ketika mau disiplin, kalau melanggar dihukum, itu anak akan membenci dengan disiplin itu. Anak akan benci dengan peraturan itu. Tapi kalau sanksi konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Apa itu nanti konsekuensinya? Itu berada di nanti keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas itu misalkan kalian terlambat, apa keyakinan kelasnya yang diambil? Seperti itu. Kalau hukuman itu pasti ada efek pada siswa tersebut, entah itu fisiknya maupun hatinya. Next. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak contohnya datang terlambat, kita harus restitusikan. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung beri hukuman. Tapi kita restitusi dulu. Apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak langsung diadili. Guru itu nantinya bisa juga sebagai hakim, bisa juga sebagai polisi bisa.
penyidik bisa. Karena ketika ada satu permasalahan di situ, satu kasus atau satu masalah, kita harus diskusikan dulu. Jangan langsung, oh udah salah, udah kamu salah sudah. Kamu sudah ada undangan PR, silakan sudah sekarang kerjakan di halaman. Nah, itu namanya menghukum. Tapi kalau dengan restitusi prosesnya seperti apa? Itu ada proses, namanya restitusi. Lanjut. Ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-cirinya ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak dipaksa anak-anak itu ketika melakukan kesalahan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi diri siswa itu kita dalami seperti apa, kenapa dia seperti ini, kenapa tidak mengerjakan PR, kenapa dia datang terlambat. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada hukuman. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau tindakan itu semacam hukuman itu, cubit, misalkan dipukul tangannya, pukul kaki, push up, lari, nah itu kan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Solusinya apa? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini segitiga restitusi. Ketika ada suatu masalah, suatu kesalahan dari siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita menstabilkan identitas. Kenapa dia melakukan seperti ini? Kenapa dia melakukan kesalahan? Kemudian validasi tindakan yang salah. Divalidasi, ditanyakan kesalahannya itu kenapa melakukan seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu akan berbuat lagi enggak? Sebenarnya seperti apa? Contoh misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita tanyakan dulu, kita lakukan segitiga restitusi ini. Jangan langsung menghukum anak tersebut. Menstabilkan identitas, kita menanyakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi diberikan menstabilkan identitasnya dulu, berikan penguatan dulu anak itu. Ya nak, kamu ini bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan, banyak temannya yang melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya orang atau anak yang melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitasnya. Kemudian lanjut, validasi tindakan yang salah. Jadi kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa si A ini tidak mengerjakan PR? Misalkan dia, Pak semalam saya tuh tidur karena pulang ngaji malam, atau masih disuruh orang tua, membantu orang tua, akhirnya saya ketiduran sehingga saya tidak mengerjakan PR. Jadi punya alasan. Anak itu mempunyai alasan. Kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi menanyakan anak itu mau berbuat lagi enggak? Gitu. Mau mengulanginya lagi enggak? Dengan keyakinan kelas yang ada. Misalkan kesepakatan kelas, kalau tidak mengerjakan PR, mencium tangan temannya misalkan, atau menyiram bunga. Nah keyakinan itu kita terapkan, menanyakan keyakinan, dan akhirnya nanti anak tersebut tidak akan mau mengulanginya. Next slide. Oke, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Seperti itu yang
untuk menaikkan menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah, apa yang kita lakukan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada siswa. Lanjut yang ke bukan. Next. Nah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Jadi dari keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak nantinya ketika melanggar seperti apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu menguatkan atau menanyakan keyakinan. Lanjut lagi. Oke, yang di atas kebutuhan manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Pastinya setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bisa cipta kasih rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua mungkin penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang berikutnya yaitu kesenangan dan itu untuk bertahan hidup. Ada contoh di situ ini, tapi ada di laptop satunya yaitu tentang kesepakatan kelas. Saya sudah membuat kesepakatan kelas di situ, di mana di situ saya sudah kirim di grup kelas 4. Keyakinan kelas. Contoh ini kesepakatan kelas yang dibuat di kelas 4. Ini yang membuat adalah anak-anak sendiri, bukan saya, bukan gurunya, tapi anak-anak. Gurunya hanya meresmikan saja. Kesepakatan kelas, misalkan tidak piket, itu bernyanyi di ruang guru. Itu anak-anak menyepakati untuk ketika tidak piket, dia harus bernyanyi di ruang guru. Tidak mengerjakan PR, minta tanda tangan semua guru. Itu contoh kesepakatan kelas. Bikin olah atau masalah, membaca buku di ruang kepala sekolah. Terlambat masuk kelas, merangkum cerita. Lupa tidak membawa buku, menyiram bunga. Jadi kalau baik biasanya anak-anak itu lupa, wah tidak bawa buku. Nah, dia sudah mengerti tentang kesepakatannya apa. Nah, dia akan melakukan yaitu menyiram bunga. Corak-coret bangku, tembok, dan berkata kotor atau jorok atau yang sering kita dengar sekarang itu bullying. Nah, bullying itu sering terjadi. Itu orang tuanya dipanggil atau guru akan menghubungi orang tua. Itu contoh bentuk kesepakatan kelas. Banyak contoh kasus sebenarnya. Kemarin ada kasus di kelas 4, saya mencoba. Setelah saya mendapat di guru penggerak itu, saya mencoba untuk mempraktekannya. Saya berikan PR 1 hari sebelumnya. Saya kepada anak-anak. Kemudian besoknya saya tanyakan karena anak-anak gimana tugas kemarin yaitu PR apa sudah dikerjakan. Ternyata dari semua siswa ada 1 anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, itu termasuk kasus atau masalah. Dia tidak mengerjakan PR. Akhirnya saya panggil, saya lakukan segitiga restitusi yang tadi, yaitu menstabilkan, kemudian validasi, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Saya panggil anak itu, saya lakukan segitiga restitusi tadi. Saya berikan masukan terlebih dahulu, kemudian saya tanya kenapa dia tidak melakukan, tidak mengerjakan PR, kemudian saya meyakinkan kelas itu seperti apa. Jadi artinya kemarin itu ada alasannya adalah dia itu pulang ngaji malam karena persiapan Maulid Nabi.
akhirnya pulangnya sekitar jam 9 dan dia nyampe rumah sudah ngantuk, akhirnya tidur dan pagi dia lupa kalau ada BR. Akhirnya setelah saya memvalidasi kemudian menanyakan keyakinan kelasnya apa kalau tidak berjalan BR. Ternyata dia tahu, iya Pak siap, saya akan menyiram bunga di jam istirahat. Akhirnya dia mengambil seperti itu. Oke, itu dari pemaparan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin lebih banyak lagi nantinya budaya positif yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan definisi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan di lembaga atau di kelas masing-masing. Dan saya minta maaf apabila dalam pemaparan ini nantinya kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian diseminasi atau pemaparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Didik Eko Purwanto. Mudah-mudahan dengan pemaparan tersebut kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita bisa mengimplementasikan, mengaktualisasikan ke dalam pembelajaran kita sehari-hari di lembaga kita, yaitu SDN Sumber Jeruk 2 tercinta. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akhiri diseminasi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat menuntun, membimbing siswa-siswi kita untuk menjadi siswa yang beriman, bertakwa, unggul dan berprestasi sesuai dengan visi misi sekolah kita. Demikian kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, ada salah, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah, waridho walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang yang kemarin Pak Guru pernah mengatakan bahwa besok akan kita buat keyakinan. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Di kelas 4 kita membuat keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan kelas ini nantinya bisa kita sepakati bersama. Dan keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anak, bukan Pak Guru. Pak Guru hanya mengarahkan saja. Anak-anak yang membuat. Ya, apa keyakinan? Kelas itu dibuat untuk meyakini bahwa kelas kita akan lebih baik nantinya. Akan lebih baik nantinya. Seperti itu ya. Tahu apa contoh keyakinan kelas Pak? Contohnya, anak-anak sering terlambat enggak? Sering terlambat dong pulang sekolah. Kan? Berarti itu di ya. Sering bertengkar enggak dengan temannya? Sering bertengkar. Kalau sering bertengkar berarti tidak menyayangi. Tidak menyayangi teman. Terus kemudian sering membuli teman enggak? Kalau sering berarti anak-anak itu tidak menghormati teman. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas itu agar tidak terjadi hal-hal kayak dia ada disiplin, bertanggung jawab ketika kita melakukan kesalahan,
kemudian kita harus saling menghormati teman, ya, tidak boleh berkata jorok. Nah, berarti harus sopan. Boleh kata-kata ini. Bisa ya? Ini anak-anak nanti akan menulis di selembar kertas. Nah, seperti ini. Jadi ya, tulis satu keyakinan kelas apa yang anak-anak inginkan. Atau misalkan, oh iya Pak, saya ingin disiplin misalkan. Saya tidak telat, saya harus melaksanakan tiket, mengerjakan PR. Tulis di sini, di sini. Setelah menulis, nanti tempelkan di sini. Tempel di. Nanti Pak Guru akan baca. Ya, semua keyakinan kelas apa yang kalian. Baru Pak Guru nanti tulis keyakinan kelas apa yang diinginkan. Bisa ya? Ngerti? Bagikan ya. Ya, jangan ditulis. Ini kan lagi jangan tulis di sini, tidak bisa di sini. Ya, bisa langsung ditulis sekarang apa keyakinan kelas yang diinginkan oleh anak. Yang bisa tulisannya biar kelihatan. Nanti dibaca juga ya. Yo, ya boleh kasih nama dulu. Di atasnya kasih nama, bawahnya baru yang ditulis. Baik, anak-anak, coba sekarang diberi nama dulu, yang kelas kecil, kemudian apa keyakinan kelas yang diinginkan. Kalau sudah bisa ditempel di sini, silakan ditempel. Jangan usah berebut. Jangan ke atas ini lah, ke bawah sini. Nah, jangan usah berebut, antri. Giliran, ada giliran. Nah, ya. Giliran. Ayo, yang lain juga. Balik. Tempel di bawahnya semua. Kelas apa yang anak-anak inginkan nantinya. Pada tempel di bawahnya semua. Ya, semua. Menghormati teman, terus menjaga kebersihan, bertanggung jawab, kemudian mandiri, saling menyayangi nih, terus menghormati. Coba sekarang Pak Guru minta satu anak untuk membacakan ucapan siapa? Ya, Kak Devi. Dari yang mana dulu yuk? Coba. Apa yang situ? Berbeda. Apa nih dari tadi? Apa nih? Nah, menghormati. Oke, apalagi yang tidak sama di situ? Jadi, apalagi menghormati ini sudah. Oke, terus apa nih? Saling menyayangi. Boleh. Terus apalagi itu? Mana mandiri? Ya, mandiri. Kemudian mana bertanggung jawab?
Ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kemudian aku katakan ada di sini mana? Disiplin. Disiplin. Oke. Kemudian ada lagi? Mana? Menjaga kebersihan. Ya, ada lagi? Coba dilihat. Ada? Oke, sudah. Ya, duduk Kak Dabi. Terima kasih Kak Dabi. Baik, anak-anak, sekarang anak-anak sudah menuliskan satu keyakinan kelas. Dari sekian keyakinan yang ditempel di sini yang diyakini oleh anak-anak, ternyata ada 6 keyakinan. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Lima? Enam? Dari 6 keyakinan kelas menurut anak-anak ini disepakati apa enggak? Apakah ada yang masih kurang dari keyakinan kelas ini? Nah, ini ada 6 berarti ya keyakinan kelas saya. Oke, sekarang sudah ditentukan. Kita sudah menentukan keyakinan kelas. Yaitu ada 6 keyakinan kelas. Ya, yang dituliskan, yang diinginkan oleh masing-masing. Sepakat enggak dengan keyakinan kelas ini? Sepakat ya? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa, baik. Keyakinan kelas ada 6 ya? Keyakinan kelasnya ada 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiesti Eka Emiani, Kepala Sekolah SDN Sumber Jeruk 2, Kecamatan Kalisan, Kabupaten Jember. Saya akan memberikan testimoni terhadap guru yang mengikuti program guru penggerak, yaitu Pak Didit Eko Purwanto SPD SD. Pak Didit sudah membuktikan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas. Dengan diwujudkannya dengan adanya pemetaan terhadap kemajemukan murid di kelas. Juga variasi pembelajaran baik online ataupun offline. Menghargai pendapat murid, fleksibel terhadap pembelajaran, dan fokus pada pembentukan karakter murid. Pak Didit Eko Purwanto juga pengaruhnya banyak terhadap guru-guru yang lain, di antaranya dalam kegiatan diskusi komunitas praktisi atau forum rapat bersama. Semoga Pak Didit Eko Purwanto SPD SD bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla, kelas 4. Dalam kegiatan hari ini tentang keyakinan kelas, alhamdulillah saya bisa mengerti tentang keyakinan kelas itu dan dapat memahaminya. Semoga saya dan teman-teman bisa menerapkan keyakinan kelas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wulandari, guru kelas 2. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan budaya positif yang disampaikan Bapak Didit Eko sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Apa yang disampaikan sudah sangat baik dan menjadi motivasi bagi guru yang lain, terutama saya, sehingga saya bisa
menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah setiap harinya. Harapan saya semoga Bapak Didit bisa membawa anak didiknya menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Prasetyawan, wali murid kelas 4 di SDN Sumberjeruk 2. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Didit Eko Purwanto di SDN Sumberjeruk 2 sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang kami rasakan sangat baik perubahan anak di sekolah maupun di rumah. Semoga Pak Didit Eko Purwanto kedepannya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari program guru penggerak. Dan sekian dari saya selaku wali murid kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.